Here's our member. My name is Ahmad Fari and My name is Indah Lestari. Bella. Di sini saya akan melanjutkan yang saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari comparison degree. Nah, secara singkatnya saja, comparison degree ini itu sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang menyatakan perbedaan atau perbandingan antara dua buah benda atau orang. Biasanya comparison degree ini bentuknya itu berubah tergantung dari level atau tingkatan perbandingannya. Lalu berikutnya comparison degree function. Di sini ada fungsi dari comparison degree, yaitu digunakan untuk membandingkan antara satu dan yang lain. Tadi kan sudah dibahas pada bagian pengertian kalau misalnya comparison degree ini bentuknya akan berbeda tergantung dengan tingkatan atau level dari perbandingannya. Nah, di sini itu ada 3 tingkat atau 3 level dalam degree comparison. Yang pertama itu positive degree. Positive degree ini sifatnya hanya membandingkan dua objek yang salah satunya itu memiliki sifat yang lebih daripada yang lainnya. Lalu yang kedua, ulang. Tadi kan sudah dibahas pada bagian pengertian kalau degree comparison itu memiliki tingkatan atau levelnya sendiri. Di sini ada 3 level. Yang pertama itu positive degree. Positive degree itu membandingkan dua benda yang sifatnya itu sama. Jadi cenderung sifatnya itu memang sama atau sebanding. Lalu kedua itu ada comparative degree. Comparative degree ini membandingkan dua buah objek atau dua buah benda yang salah satunya itu memiliki sifat yang lebih dibandingkan yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada superlative degree. Superlative degree ini itu lebih tinggi daripada comparative degree karena dia sifatnya itu yang paling di antara suatu grup. Jadi jika ada sebuah grup benda, grup objek, nah salah satunya itu paling menonjol dibandingkan yang lainnya sehingga dia memiliki karakteristik yang jauh lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, pertama di sini kita akan membahas positive degree dulu ya. Di sini kita akan membahas pattern pertama atau pola pertama, yang mana pola pertama itu terdiri memiliki formula subjek 1 ditambah to be ditambah as, adjective as ditambah subjek 2. Nah, contohnya itu Rati is as beautiful as Indah. Nah, Rati di sini itu adalah subjek pertama, is-nya itu to be, as beautiful as itu adalah as, adjective as. Nah, lalu Indah itu adalah subjek kedua. Lalu pola kedua yaitu memiliki formula subjek 1 ditambah verb atau kata kerja ditambah as adverb, as ditambah subjek 2 ditambah verb. Nah, di sini kita memiliki contoh. Yang pertama itu Indah speak as calmly as Fahri does. Nah, Indah di sini posisinya itu adalah subjek pertama, speaks itu adalah kata kerjanya, as calmly as itu adjektif adverbnya, Fahri adalah subjek kedua dan does itu verb untuk yang kedua. Lalu berikutnya di sini itu ada comparative degree. Comparative degree ini tadi sudah dibilang sebelumnya, ini membandingkan dua benda, dua objek yang salah satunya itu memiliki sifat lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi biasanya pada comparative degree ini dia ada tambahan er atau more. Jadi kita akan lihat pada pola pertama. Pola pertama itu memiliki formula subjek 1 ditambah to be ditambah adjective ditambah er ditambah then ditambah subjek 2. Nah, contohnya itu kita you are prettier than her. Itu you adalah subjek 1, are adalah to be, prettier adalah adjektif ditambah er. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Indah. Dan her itu adalah pelengkapnya. Lalu ada pola kedua dari comparative degree ya, yang mana itu memiliki formula subjek 1 ditambah verb ditambah adverb ditambah er lagi ditambah then ditambah subjek 2 ditambah verb. Nah, kasusnya ini sama seperti yang di pola positive degree tadi, itu kan ada yang menggunakan pola adverb juga. Jadi adverb ini untuk ke kata kerja ya. Kalau misalnya sebelumnya tadi yang pola pertama itu lebih ke kata sifat. Di sini Fahri runs faster than Indah does.
Nah, Fahri itu ada subjek 1, runs adalah verb, faster adalah adverb plus pader, dan indahnya itu adalah pelengkapnya. Lalu untuk pola ketiga itu sama seperti yang di pola pertama tadi polanya, cuma bedanya di sini dibandingkan kita menggunakan er, kita menggunakan more. Jadi subjek 1 ditambah to be ditambah more tambah adjektif ditambah then tambah subjek 2. Nah, untuk pola keempat dari comparative degree ini sama saja seperti di pola kedua tadi. Bedanya di sini kita menggunakan more daripada er, sehingga formulanya itu kita berubah jadi subjek 1 ditambah verb ditambah more ditambah adverb ditambah then ditambah subjek 2. Nah, jadi ada catatan kalau then plus subjek 2 dan then plus subjek 2 plus verb itu opsional, jadi bisa digunakan atau juga tidak, tergantung konteksnya. Lalu di sini ada tingkatan ketiga atau tingkatan terakhir dari comparison degree, yaitu superlative degree, yang mana menyatakan sesuatu yang jauh lebih tinggi atau lebih menonjol dibandingkan yang lainnya dalam suatu grup. Nah, jadi biasanya kalau di superlative degree ini memiliki perbedaan sedikit dengan comparison degree, yang mana di comparison degree itu kita menggunakan er atau more. Nah, pada bagian superlative degree ini kita menggunakan imbuhan est atau mos. Nah, untuk pola atau formulanya itu sama saja seperti yang di comparison degree, cuma bedanya kita di sini menggantikan dengan est. Nah, ini contoh pola pertama, yaitu subjek ditambah to be ditambah adjective ditambah est ditambah objek. Ini untuk pola kedua dan pola ketiga. Di pola kedua kita masih menggunakan adverb, jadi subjek ditambah verb ditambah ada adverb ditambah est, sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya di sini menggunakan est dibandingkan er untuk perbandingannya. Lalu untuk pola ketiga dan pola keempat itu sama seperti pola pada di comparison degree, cuma bedanya kata more kita ganti dengan most untuk menyatakan yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya dalam satu grup. Berikutnya ada aturan dalam comparison degree, yang ini akan dijelaskan oleh Indra Lestari. Ini saya akan menjelaskan peraturan dari comparison degree. Comparison degree adjektif atau adverb dengan satu suku kata ini tidak bisa dipenggal. Dengan contoh yaitu cheap, not here, large bukan larger. Adjektif satu suku kata ini selalu menggunakan er atau est. Tetapi jika di akhiran adjektif atau adverbnya diakhiran dengan huruf vokal, maka akan double, maka huruf itu double. Di sini contohnya adjektif atau adverb with satu suku kata. Yang pertama dari positive degree yaitu cheap, dari comparative degree yaitu cheaper, dalam superlative degree jadi the cheapest, di dalam positive degree yaitu large, di dalam comparative degree yaitu larger, di dalam superlative degree yaitu the largest, di dalam positive degree short menjadi shorter, kemudian the shortest, bigger. Nah, ini contohnya yang tadi, jika terdapat huruf vokal maka di tengahnya ini di akhirnya ini akan double hurufnya. The bigger, the biggest, fat menjadi father, the fattest. Kemudian ada adjektif atau adverb dengan dua suku kata, yaitu bisa dipenggal dengan menjadi dua suku kata. Contohnya itu happy menjadi happy dengan sebutan happy dengan dua kata. Clever menjadi clever. Ini adverb atau adverb dengan dua suku kata bisa menggunakan est atau more atau most. Diakhiran dengan er, li, contohnya clever, simple, shallow dengan
comfortable, jadi more comfortable. The most comfortable, delicious, jadi more delicious, the most delicious. Interesting, more interesting, the most